Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Komariatus Soliha, EMD, HYP, ST, MKes IPU. Kami dari kelompok 2 ergonomi izin mempresentasikan mengenai perancangan tempat wudhu ergonomis berdasarkan antropometri. Dengan anggota kami yang pertama, Nama saya Adis Reza Firmansyah dengan NIM 205060700111107 dengan alamat email adisreza@student.ub.ac.id dan alamat rumah Berlian Kencanasari D18 Sidoarjo. kemudian anggota kami yang kedua, Perkenalkan, nama saya Ayu Damayanti Alifana dengan NIM 205060700111129 dengan email alzifanaayu@student.ub.ac.id dan alamat di Jalan Panglima Sudirman nomor H2 Malang. kemudian anggota kami yang ketiga, Perkenalkan, saya Sabrina Putri Arianti dengan NIM 20506070011111026 dengan alamat email sabrinaputr@student.ub.ac.id dan alamat rumah di Jalan Raja Kursi nomor 11 Malang. Kemudian anggota yang keempat adalah saya sendiri, Murifatul Zuria dengan NIM 205060700111046 dengan alamat email murifatus@student.ub.ac.id dan alamat di Jalan KB Menda 2, Blok 11B, nomor 22, Malang. Kemudian terdapat anggota kami yang terakhir, yaitu Perkenalkan, nama saya Geslida Hanifan dengan NIM 20506070011111026. Lalu alamat email saya yaitu gesli_aan@student.ub.ac.id dengan alamat saya yaitu di Perumahan Bank Niaga Blok A8 Ngalian, Semarang. Nah, sebelumnya kami juga ingin berterima kasih kepada yang pertama Profesor Dr. Insinyur Nuh Filvanani ARMS selaku Rektor Universitas Brawijaya, kemudian Profesor Dr. DRH Aulianiam DS selaku Wakil Rektor Universitas Brawijaya bidang akademik, kemudian Profesor Dr. DRS Gugus Iriantoro MSA PSD selaku Wakil Rektor Universitas Brawijaya bidang administrasi dan keuangan, kemudian Profesor Dr. DRS Abdul Hakim MSI selaku Wakil Rektor Universitas Brawijaya bidang kemahasiswaan, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Sasmito Jati MS selaku Wakil Rektor Universitas Brawijaya bidang perencanaan kerjasama, Profesor Insinyur Hadi Suyono STM TPSD IPU ASEAN Inc. selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Insinyur Oyonov Pareza STM TPSD selaku Ketua Jurusan Teknik Industri Universitas Brawijaya, dan terakhir kepada Profesor Dr. Insinyur Komariatus Soliha EMD SYN ST MKes IPU selaku dosen pengampu mata kuliah ergonomi. Kemudian yang pertama, kami akan membahas mengenai bab 1, yaitu pendahuluan. Di sini kami akan membahas yang pertama adalah latar belakang. Nah, dalam latar belakang ini, kami ingin menciptakan keamanan ketika berwudu, ukuran tinggi keran, jarak lantai tempat wudhu ke kaki, fasilitas penunjang untuk meletakkan kaki, dan kondisi lantai yang digunakan, serta lantai pembatas menjadi sorotan penting karena hal ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan potensi berbahaya seperti terpeleset atau jatuh. Nah, oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membuat rancangan tempat wudhu ergonomis yang nantinya dapat digunakan sebagai usulan perbaikan fasilitas guna menciptakan tempat wudhu yang aman dan nyaman bagi para penggunanya. Baik, berikut merupakan rumusan masalah dari penelitian kami. Yang pertama, bagaimana mendesain ruang wudhu agar meningkatkan kenyamanan pengguna dalam berwudhu. Dan yang kedua, bagaimana mendesain ruang wudhu agar mengurangi potensi kecelakaan atau bahaya. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian kami, yaitu yang pertama, mendesain ruang wudhu agar meningkatkan kenyamanan pengguna dalam berwudhu.
Dan yang kedua, mendesain ruang wudhu agar mengurangi potensi kecelakaan atau bahaya. Sedangkan untuk manfaat penelitian kami yaitu yang pertama, untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna ruang wudhu dalam segi ergonomi. Yang kedua, mengurangi potensi bahaya dan resiko adanya kecelakaan pada ruang wudhu. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas ibadah para pengguna ruang wudhu. Selanjutnya masuk ke bab 2 yaitu isi. Yang pertama, saya akan menjelaskan dasar hukum dari penelitian ini. Dasar hukum utama dari tempat wudhu ergonomis adalah perihal tata cara berwudhu dan aspek ergonomi dalam desain. Untuk dasar hukum tata cara berwudhu, yang pertama berdasarkan surat Al-Maidah ayat 6 yang menjelaskan bahwa salah satu cara berwudhu itu membasuh tangan sampai siku. Kemudian ada dari hadis Bukhari Muslim, hadis riwayat Daraqutni I15, Baihaqi I15, yang menyebutkan bahwa Rasulullah membasuh tangannya yang kanan sampai melewati sikunya dan dilakukan sebanyak 3 kali. Nah, untuk dasar hukum poin A dan B ini, jika ditafsirkan dalam konteks arsitektur itu, tinggi-tinggi keran wudhu perlu disesuaikan dengan rata-rata tinggi pengguna yang dapat ditinjau pada data antropometri agar posisi pengguna nyaman dan tidak terlalu membungkuk saat membasuh tangan hingga siku. Dan yang terakhir dari hadis Bukhari nomor 96 dan Muslim nomor 241 yang membahas tentang berwudu yaitu dengan membasuh hingga kaki. Yang jika ditafsirkan dalam konteks arsitektur itu, fasilitas tempat wudhu perlu ditambahkan sanggar kaki agar mempermudah pengguna saat membasuh kaki sehingga tidak perlu menahan dengan satu kaki saat membasuh kaki lainnya. Selanjutnya, dasar hukum dari ergonomi berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Bab 1 Pasal 1 Ayat 31 mengenai ketenagakerjaan, yang berbunyi, kesejahteraan pekerja buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat. Nah, yang jika ditafsirkan dalam konteks arsitektur yaitu peningkatan produktivitas dapat melalui pemenuhan kebutuhan rohani seperti beribadah. Maka masyarakat berhak mendapatkan fasilitas ibadah seperti tempat wudhu yang nyaman, contohnya dengan mengatur jarak antar keran agar tidak berdempetan dan lebih teratur. Selanjutnya, tinjauan empiris. Tinjauan empiris ini berisi kajian penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai acuan dan referensi pada penelitian ini. Nah, tinjauan empiris dari penelitian ini yaitu yang pertama dari Tarik Aziz Kurniawan tahun 2018 dengan judul penelitian komparasi ergonomi ruang wudhu Masjid Jami Al-Karim, Pesanggerahan, dan Masjid Asyaf Emerald Bintaro. Nah, dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa terdapat beberapa variabel bebas seperti interior ruang wudhu berdiri, interior ruang wudhu duduk, sirkulasi horizontal, sirkulasi vertikal, pencahayaan, penghawaan, dan material yang dapat mempengaruhi kenyamanan ruang wudhu. Nah, yang kedua dari Ahmad Yahya Teguh Panuju tahun 2017 dengan judul penelitian analisis fasilitas wudhu Masjid di Bandar Lampung dari tinjauan ergonomis sebagai bagian peningkatan kualitas pelayanan fasilitas kota. Di mana pada penelitian ini dilakukan menggunakan metode observasi dan kuesioner dengan tujuan untuk melihat seberapa baik kesesuaian antara model-model fasilitas wudhu tersebut dengan konsep ergonomi. Nah, hasilnya didapatkan bahwa beberapa aspek dari desain tempat wudhu masih perlu diperhatikan seperti tinggi keran, jarak keran dengan objek di atasnya, dan jarak antar keran. Dan yang terakhir dari Anissa tahun 2019 dengan penelitian yang berjudul Perancangan Tempat Wudhu Ergonomis berdasarkan antropometri pengguna, studi kasus pada Mall ABC Jakarta Barat. Nah, pengolahan data pada penelitian ini itu menggunakan konsep persentil untuk menghitung ukuran desain usulan dengan bantuan software statistik SPSS. Dan desain usulan akan digambarkan dalam 3 dimensi dengan menggunakan software SketchUp 2017. Kemudian data yang dikumpulkan itu adalah ada data tinggi badan, panjang lengan, jarak siku dengan ujung jari, lebar pinggul, tinggi tangan horizontal, dan tinggi mata kaki. Selanjutnya, tinjauan teoritis. Jadi, dalam tinjauan teoritis ini dibagi menjadi 3, yaitu pengertian ergonomi. Yang pertama, ergonomi merupakan aturan atau norma yang dapat diterapkan dalam sistem kerja untuk pekerjaan yang lebih nyaman dan dapat meningkatkan produktivitas sebuah pekerjaan. Kata ergonomi sendiri itu berasal dari bahasa Yunani yang yaitu
ergon yang berarti bekerja, dan nomos yang artinya berarti hukum alam. Ergonomi juga dapat diartikan sebagai studi mengenai aspek-aspek yang dimiliki manusia dalam lingkungan kerja yang dapat dilihat dari segi anatomi, fisiologi, psikologi, engineering, manajemen, dan perancangan dan desain. Secara umum, tujuan dari penerapan ergonomi ini adalah meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental melalui upaya pencegahan dan penyakit akibat kerja, lalu menurunkan beban kerja fisik dan mental, dan yang terakhir mengupayakan promosi dan kepuasan kerja. Lalu yang ketiga yaitu antropometri. Antropometri sendiri itu adalah ilmu yang mempelajari ukuran berat dan proporsi tubuh manusia. Antropometri sendiri dapat membantu penanganan masalah desain di fasilitas umum, salah satunya yaitu pada fasilitas ruang ibadah atau masjid, khususnya tempat wudhu. Desain pada tempat wudhu meliputi jarak keran, tinggi keran, dan sanggan kaki untuk menunjang kenyamanan. Lalu untuk analisis dan pembahasan, pada penelitian ini digunakan rekap data antropometri tubuh dari Perhimpunan Ergonomi Indonesia dan Lab Ergonomi dan Perancangan Sistem Kerja dari Teknik Industri ITS. Yang pertama untuk tinggi bahu, untuk persentil kelima yaitu 6,6 cm, lalu persentil ke-50 126,79, lalu persentil ke-95 156,99. Lalu untuk tinggi siku, untuk persentil 5 73,13, persentil 50 95,65, persentil 95 118,17. Lalu untuk panjang rentang tangan ke depan, untuk persentil 5 48,36, persentil 50 66,18, persentil 95 84, lalu persentil 5 untuk panjang rentangan siku, untuk persentil yang 5 57,17, persentil ke-50 79,88, dan persentil ke-95 102,59. Untuk ketinggian keran, data antropometri yang digunakan adalah tinggi tangan horizontal. Hal ini dimaksudkan agar tinggi keran sesuai dengan badan tegak sehingga tidak membungkuk. Agar semua orang dapat menjangkaunya digunakan persentil ke-5. Perhitungan persentil menggunakan persamaan pada tabel, dan ketinggian keran yang kami usulkan diperoleh dari rata-rata antara tinggi bahu dan tinggi siku yaitu 111,22 cm. Lalu untuk jarak antar keran, satu dengan lainnya haruslah diatur. Posisi keran yang terlalu dekat tidaklah baik. Hal ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan atau sempit antar pengguna. Bahkan mungkin tidak dapat digunakan karena terlalu sempit jaraknya. Selain itu, keran yang terlalu dekat juga akan menimbulkan cipratan pada pengguna yang ada di sebelahnya. Untuk itu, jarak antar keran harus disesuaikan dengan baik sesuai dengan panjang tempat wudhu. Adapun perhitungannya adalah panjang rentangan siku dikali 2 lalu ditambah rentang toleransi 20 cm, dan kita mendapatkan hasil 179,76 cm. Lalu untuk yang ketiga, lebar selokan air. Lebar selokan ada yang terlalu lebar. Hal ini membuat pengguna kesulitan untuk menjangkau keran dan membuat posisi badan sedikit membungkuk karena lebar selokan yang terlalu jauh dan posisi keran yang terlalu rendah. Adapun untuk lebar selokan air, perhitungan yang kita pakai yaitu rentang tangan ke depan dibagi 2, lalu ditambah dengan rentang toleransi 15 cm, yaitu 48,09 cm. Selanjutnya ada bab ketiga, yaitu penutup. Nah, jadi untuk kesimpulannya dari pembahasannya, dapatkan usulan ketinggian keran, jarak antar keran, dan juga lebar selokan air yang direkomendasikan. Ketinggian keran
yang didapatkan dari rata-rata antara tinggi bahu dan tinggi siku, yaitu 111,22 cm. Sedangkan untuk jarak antar keran didapatkan dari panjang rentang siku dikali 2 lalu ditambah rentang toleransi 20 cm, yaitu 179,76 cm. Lalu yang terakhir, lebar selokan air didapatkan dari rentang tangan ke depan dibagi 2, lalu ditambah rentang toleransi sebanyak 15 cm, yaitu sebanyak 48,09 cm. Dengan adanya usulan rekomendasi ini, diharapkan dapat menjadikan tempat wudhu jauh lebih nyaman dan mengurangi potensi kecelakaan dari jamaah yang akan sholat di masjid tersebut. Untuk sarannya, dalam penelitian ini ada pun beberapa saran, yaitu adalah penambahan fasilitas yang telah dibahas di bab sebelumnya, kayak rak barang, lalu karpet karet anti-slip, lalu juga tetap menjaga kebersihan di area wudhu agar tetap nyaman dan aman. Selain itu, untuk penelitian selanjutnya adalah penambahan data antropometri pengunjung. Karena sulitnya mendapatkan data tersebut, pembahasan dan perhitungan data antropometri pada penelitian ini terbatas pada hasil pengumpulan data yang ada di mana rentang usianya hanya sekitar 17-25 tahun saja. Berikut merupakan daftar pustakanya. Baik, mungkin bisa di next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelum kami tutup, apakah ada yang ingin bertanya mengenai materi yang telah kami sampaikan? Permisi, saya izin bertanya. Baik, Santi, silahkan. Saya Santi Putri, saya izin bertanya. Di tempat wudhu kan biasanya ada pijakan kaki itu. Itu apakah ada pertimbangan kalian? Oh itu, kalau itu nggak dimasukin ke perhitungan pijakan kaki, ke analisis dan pembahasan tadi. Terima kasih. Mungkin saya mau menjawab untuk pertanyaan dari Santi. Pertimbangan kami kenapa tidak memasukkan pijakan kaki yang umum di tempat wudhu adalah karena untuk sebagian besar ruang wudhu itu ada yang memang desainnya itu memang untuk berdiri dan desainnya untuk duduk. Jadi untuk agar penelitian ini dapat diimplementasikan secara umum kepada semua pengguna. Jadi pertimbangan kita tidak memasukkan pijakan kaki ke dalam penelitian. Mungkin itu. Mungkin dari Santi, apakah jawabannya sudah cukup? Sudah cukup, terima kasih. Baik, mungkin dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, mungkin akan kami cukupkan presentasi pada hari ini. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.